ketika saya menyodorkan simulasi situasi antara Martin Paes dengan Hernando Ari. Poinnya yang mau saya sampaikan bukan soal Hernando Ari tidak suka berkompetisi. Hernando Ari itu sudah terbiasa berkompetisi, bersaing. Dia punya mental bersaing yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Dia sudah timnas sejak kelompok umur 16, 18, 19. Jadi Hernando Ari itu sudah terlatih bersaing, sudah terlatih berkompetisi sejak level U16 tim nasional. Artinya kalau bicara proses, dia sudah menjalani proses. Dia sudah melewati proses, dia sudah berkontribusi besar buat timnas Indonesia, terutama di Piala Asia U23 kemarin. Tendangan penalti dia gagalkan, dia juga eksekutor penalti, penampilannya overall selalu jadi man of the match. Jadi dengan kontribusinya buat Indonesia, apakah Hernando Ari layak jadi penjaga gawang nomor 1? Jawabannya layak. Yang saya mau sodorkan simulasinya, yang saya mau sodorkan untuk berpikir adalah ketika Martin Paes masuk, siapa posisi nomor 1? Kan begitu. Kalau bicara soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Itu prinsip naturalisasi. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Poinnya itu, sudut pandangnya sepak bola. Hernando Ari sudah menjalani proses untuk menjadi elite player, untuk menjadi penjaga gawang timnas. Gitu. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas di nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena saya ingin kewarasan sepak bola tetap ada di atas. Kewarasan sepak bola tetap ada di depan. Rasionalitas sepak bola tetap kita kedepankan. Bukan kultus individu, bukan pembelahan, bukan hore-hore sekedar hore-hore. Itu yang saya mau dorong dalam atmosfer sepak bola saat ini. Oke? Kiper yang punya pengalaman, punya visi bermainnya sangat bagus, ketenangan diurus ya, udah registernya buat dia. Dia akan tersedia bermain untuk debut dia pertama kali bersama dengan tim nasional Indonesia di GBK di Gelora Bung Karno pada tanggal 10 melawan Australia. Itu yang kita akan tunggu karena masyarakat tentunya sudah penasaran, ingin melihat penampilan dari Martin Paes. Kalau soal Martin Paes datang di tim nasional, saya kira Indoor di Gelora Bung Karno pada tanggal 10 melawan Australia. Itu yang kita akan tunggu karena masyarakat tentunya sudah penasaran, ingin melihat penampilan dari Martin Paes. Kalau soal Martin Paes datang di tim nasional, saya kira ini luar biasa karena titik lemah kita selain di lini serang adalah di penjaga gawang. Makanya kehadiran dia suatu hal yang positif sekali. Kita akan lebih kuat di posisi pertahanan, terutama penjaga gawang, karena kita memiliki kiper yang punya pengalaman, punya visi bermainnya sangat bagus, ketenangan dia ya dengan tinggi badan 192 cm ini sangat baik buat kiper nasional kita. Mungkin bisa mengatakan untuk bisa menutup peluang setiap kiper kita. Justru Hernando Ari bersikap secara dewasa, berpikir bahwa kedatangan dari Martin Paes ini bisa memacu motivasi dia untuk bisa belajar banyak terhadap Martin Paes, karena memang kita butuh penjaga gawang yang betul-betul
sangat baik, ya, punya pengalaman yang sedang luas bermain di timnas Belanda. Kita tahu bersama, bermain sekarang dia ada di FC Dallas di Liga Amerika. Dan apa yang dikatakan Hernando Ari, saya memuji sikap pemain muda ini yang welcome terhadap Martin Paes, karena memang butuh pemain-pemain kita untuk bisa melihat bagaimana mereka akan termotivasi terus ya berpacu untuk bisa bermain seperti Martin. ketemu tim bukan di Liga 1 ya, Liga 1 gue nggak nonton kan, di timnas lah, dan bukan salah dia juga, tapi dia punya kualitas yang lain kan. Nah, sekarang Martin Paes tinggal menunjukkan, asumsi Martin Paes dapat 2-3 kali kesempatan main jelek, jangan kaget kalau Hernando main lagi. Tapi yang kita harapkan kan adalah dia akan naik 10%. Ya kan? Nah, semoga itu sesuai harapan kita semua. Karena kalau seandainya, itu kan sisi negatifnya, sisi positifnya. Kalau seandainya Martin Paes main luar biasa sesuai dengan ekspektasi, peluang kita yang dimana gue sama Valen bicara di Deddy Corbuzier, gue bilang 30-40% bisa meningkat. Berkat kiper yang kalau dia main bagus. Karena dia udah biasa level Eropa. Sekarang ibaratkan turun satu level Asia. Ya dong. Dan harusnya dia bisa lebih pede menunjukkan, asal jangan sombong aja. Feeling gue sih enggak. Feeling gue dia selama dia percaya diri, dia bisa atur, nggak merasa dirinya lebih hebat atau apa dan lain-lainnya. Kita bisa menikmati banyak kali. Makanya kita berharap. Tapi tentu saja kita diajarkan atau pepatah lama mengatakan sedia payung Paes atau Martin Paes belum bisa dimainkan, tidak boleh dimainkan lawan Arab Saudi, maka ya Hernando Ari mau nggak apa-apa ya, kita juga harus memberikan support. Sekali lagi dalam banyak kesempatan kita kalau kompak, kalau kita bukan berarti nggak boleh mengkoreksi atau mengkritik ya, tapi kalau kita ya sekarang kan kenyataannya itu yang kita ada ya harus kita dukung. Jangan sampai guyupnya kita ini ya, kerumunan kita ini, netizen kita ini jadi menjadi posisi mata uang yang negatif ya, akhirnya kita meremehkan Hernando Ari, underestimate. Jangan, itu tidak membuat untung buat kita semua ya. Tetap dia adalah putra bangsa Indonesia
dan kita harus dukung. Dan Hernando Ari dalam beberapa kesempatan juga mengatakan ini orang punya mentalitas bagus, punya semangat juga oke, punya attitude juga sangat sopan. Kemudian juga kalau kita lihat pertandingan lawan Vietnam ya, gue nonton langsung ke Midin, itu dia dalam kondisi sakit, dia masih tetap berjuang, masih tetap main, luar biasa semangatnya. Dia mencoba untuk memberikan yang terbaik buat kita. Ya, soal dia berhasil atau enggak itu soal kedua ya. Kita harus hargai. Lain kalau memang dia berbuat yang nggak benar, kriminal, atau mungkin ngaco di lapangan, mukul orang, nah itu susah juga kita bela. Tapi ini kan yang ada ya kita harus dukung. Kita semangati dia supaya dia tidak gugup, supaya dia bisa tampil maksimal, supaya minimal ya dari Arab kita bisa mencuri 1 poin ya. Tapi tentu kalau memang nanti ya sentuhan midas dari Pak Erick Thohir ini kembali membuahkan hasil, which is artinya Martin Paes bisa turun ya. Banding ya, kita akan bisa berbuat sesuatu nanti di round 3 kan. Karena memang kita perlu pemain dengan mindset atau mental juara atau mental baja seperti Martin Paes ini. Kenapa saya katakan mental juara? Karena coba teman-teman nonton yang dia main. Kiper ini luar biasa permainannya. Nah, dengan hadirnya para pemain diaspora Indonesia, tentu persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Dan itulah yang kita inginkan. Dan persaingan ini kan sebetulnya bukan cuma antara para pemain yang bermain di luar negeri dan juga para pemain yang bermain di liga domestik, enggak. Di antara para pemain yang bermain di luar negeri pun sama. Persaingannya ketat banget. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti jika mereka tidak perform, jika mereka tidak bisa bermain secara konsisten. Dan memang Hernando Ari kan adalah pilihan utama ya di timnas Indonesia sebagai kiper. Tapi sekarang dengan hadirnya Martin Paes, nah ada persaingan juga nih. Artinya Hernando Ari nanti harus juga membuktikan bahwa dia bisa bermain secara konsisten. Hernando Ari is a very good goalkeeper. Okay? Saya mengatakan ini secara jujur, dia kiper bagus banget. Tapi belum konsisten. Nah, dia harus konsisten dan dia harus juga unggul dalam bola-bola atas. Jadi ketika ada umpan-umpan silang yang tinggi, ya dia harus unggul. Nah, inilah keunggulan dari Martin Paes pada saat ada umpan-umpan silang tinggi. Belum lagi delivery bola. Nah, Hernando Ari ini kan kalau saya perhatikan dalam build up ini belum bagus. Maka dia melakukan kesalahan itu kan lawan Irak kan. Agak ragu-ragu atau mungkin juga panik ya, nggak ngerti juga kita. Jadi bagus dengan hadirnya Martin Paes ya. Hernando Ari sekarang akan terpacu. Ayo bermain lebih baik lagi. Jadi ya yang kita harapkan setiap pemain ini nanti akan berpacu ya untuk bisa menjadi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tentu bagi timnas Indonesia kita. Sehingga nanti setiap pemain yang turun akan bisa memberikan performa terbaik mereka. Dan ada pemain yang masuk atau ada pemain yang keluar dari timnas Indonesia itu wajar saja teman-teman. Di luar negeri juga sama seperti itu. Jadi kita juga gak perlu heboh gitu di sosmed. Seperti sekarang dengan situasinya antara Elkan Begot dan juga Maklok yang sebelumnya tidak dipanggil ya, dan kita belum tahu akan dipanggil lagi atau enggak. Ya itu wajar saja karena itulah keputusan dari sang pelatih. Dan dalam hal ini Sintayong lebih paham daripada kita. Walaupun kita boleh memberikan analisa kita, tapi jangan dong kita menjudge ya. Karena kita juga tahu bahwa tidak mudah bagi Sintayong untuk membentuk timnas seperti yang sekarang kita lihat kekuatannya sudah beda jauh. Dan saya pikir tentu dengan hadirnya Martin Paes akan juga menjaga gawang kita lebih jauh, lebih aman lagi supaya nanti lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia mereka tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol.